bagaimana kemudian Allah memberikan arahan kita untuk menjadi anak-anak akhirat, yaitu dengan menjadi anak-anak yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman. Maka orang-orang yang menggunakan rumus ini, insya Allah dia selamat di dunia dan di akhirat. Ketika kemudian dikatakan selamat di dunia, maka hidupnya di dunia insya Allah tenang, nyaman, aman, damai, sejahtera, baik itu dalam kondisi bergelimangan harta maupun tidak, maka dia tetap akan berbahagia. Begitu pula kemudian di akhirat, jelas itu sebuah keselamatan dari api neraka. Maka yang harus kita hayati bahwasanya ketika kita mendapatkan rumus atau petunjuk atau rincian atau detail langkah-langkah untuk menjadi orang baik yang berasal dari Al-Quran, maka itu yang harus kita usahakan. Jangan kemudian pakai rumus yang lain, jangan kemudian pakai skema yang lain. Karena ketika kita memilih jalan-jalan yang lain, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jalan yang lain yang jenengan pilih itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan menghasilkan produk gagal yang akhirnya kita akan menjadi orang-orang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Wa fitina azani Allah wa iyyakum. Kita ulas sedikit ya yang sudah kita lewati, yaitu yang pertama Allah perintahkan sebagai hamba Allah Ar-Rahman, yaitu untuk rendah diri, rendah hati di dunia. Tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Dan apabila berhadapan dengan orang-orang yang suka berbuat hal yang tidak baik, maka tidak perlu direspon dengan cara-cara yang tidak baik. Santai aja, gak usah baperan. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzi nayamsuna 'alal ardi hauna. Yang namanya ibadur rahman itulah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan hauna, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, ora kemaki, ora kemelinti. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ketemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang tidak tahu dipekerti, maka ketika mereka menyapa, maka dibalas dengan sapaan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jangan dibalas dengan kata-kata yang bikin rame, bikin padu. Kemudian dalam ayat yang ke-64-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri dari ibadur rahman pada Quran surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang anak-anak yang kemudian kalau kemudian dia malam dia berusaha untuk bangun menggelar sajadahnya, boleh nggak pakai sajadah ya nggak apa-apa, dalam rangka untuk sujud dan berdiri menghadap Tuhannya. Apa yang dia minta dalam doanya itu? Mereka meminta untuk selamat dari api neraka dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu mereka yang kemudian dalam sholatnya itu kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jauhkanlah adab neraka jahanam dari kami. Sesungguhnya adabnya itu adalah sebuah kebinasaan lagi kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu tempat seburuk-buruk untuk kembali dan menetap dan berdiam di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi sifat ibadur rahman pada ayat berikutnya, yaitu ayat 67, yaitu ketika mereka punya materi, punya harta, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau mereka punya uang, mereka kalau berinfak tidak berlebihan, walam yakturu, dan juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka berada di antara tengah-tengahnya itu. Inilah sifat orang yang paham bagaimana kemudian punya skala prioritas. Ketika sebagai kepala keluarga, maka diselesaikan dulu urusan di dalam rumahnya, baru kemudian di luar rumahnya. Jangan sampai terbalik-balik. Kemudian sifat ibadur rahman berikutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam bab akidah, bab at-tauhid yang tidak boleh seorang muslim ini menyimpang darinya, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu mereka yang kemudian tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang yang beriman itu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah keperluannya itu kecil ataukah besar, sedikit ataukah banyak, terkait dengan jodoh atau terkait dengan rizki, terkait dengan apapun. Bahkan para sahabat dikatakan dalam banyak tulisan, banyak riwayat, sampai sendal yang putus sekalipun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tauhid yang tulus, tauhid yang murni, bagaimana kemudian permintaan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yang dilakukan oleh hamba Allah Ar-Rahman itu ketika berinteraksi dengan manusia, dia berhati-hati sehingga tidak melakukan perbuatan menganiaya orang lain sampai membunuh orang. Allah mengatakan wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan mereka juga tidak melakukan pembunuhan kepada jiwa-jiwa yang tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pembunuhan. Sehingga yang namanya ibadur rahman ketika melihat kerusuhan, dia tidak kemudian terjun ke dalam lingkaran kerusuhan itu. Dia akan mengamankan diri, dia akan menyelamatkan diri, dia akan melihat mana yang benar, mana yang salah, dan tidak tiba-tiba mudah untuk langsung terlibat. Bahkan nggak ngerti ceritanya, nggak ngerti apa-apa, ngerti melu-melu kayak yang dilakukan oleh anak-anak yang pada tawuran itu adalah sebuah kondisi yang jelek, sangat jelek. Bahkan ada orang-orang yang hanya membela klub bola, hanya membela partai-partai tertentu, itu jelas su'ul khotimah kalau memang itu yang terjadi. Kemudian termasuk sikap ibadur rahman berikutnya dalam hal interaksi dengan manusia, yaitu wala yaznun, mereka tidak berzina, karena perzinahan akan merusak nasab, perzinahan akan merusak persaudaraan, perzinahan akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga ketika kita yang sudah dewasa, sudah akil balik, Nabi SAW mengatakan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau memang kalian sudah siap untuk menikah dan mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena yang namanya menikah itu lebih mengamankan kemaluan dan mengamankan pandangan. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu karena mungkin masih sekolah, masih kuliah, mungkin masih belum punya sangu barangkali gitu kan, mungkin orang tuanya yang belum ridho gitu kan, fa alaihi bisyam, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi benteng. Kemudian pada ayat berikutnya, tadi potongannya belum rampung, wala yasdun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang yang kemudian menyembah selain Allah, membunuh orang lain dan berzina, itulah mereka yang kemudian akan mendapatkan balasan atas dosa yang dikerjakan, itu dosa besar. Kemudian pada ayat 68-nya pada ayat yang ke-69-nya Allah mengatakan setelah mendapat dosa itu nanti di neraka kemudian yudha'af lahul adab, adabnya ditambah lagi dilipat gandakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan dikekalkan dalam adab itu dalam keadaan terhina. Tentu yang kekal di sini adalah mereka yang berbuat kesyirikan. Adapun orang-orang yang membunuh orang lain dan orang-orang yang berzina, Allah masih mungkin mengampuni dosa tersebut karena ini tidak masuk dalam kategori dosa yang mukaffirah, dosa yang menyebabkan orang keluar dari agama. Kemudian pada ayat yang ke-70 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat. Jadi mumpung dikasih hidup, kalau kita melakukan kesalahan, kita bertobat. Dan cara tobatnya adalah kita perbaiki dengan menambah keimanan, wa amila sholihan, dan menambah amal soleh. Maka ketika itu dilakukan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, maka semua nilai buruk dosa yang pernah dikerjakan akan diganti oleh Allah dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha memberi ampun dan Maha penyayang bagi umatnya yang mau beriman, bertobat dan beramal solih. Wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dan orang-orang yang mengerjakan pertobatan dan beramal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi tobatnya bukan karena takut polisi, bukan karena takut orang tua, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mengimani kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, tapi kita juga harus tahu kalau Allah itu Syadidul Iqab, kalau Allah itu bisa memberikan adab yang sangat keras, sehingga kita ketika beribadah kita berharap pahala dari sisi Allah. Maka ketika kita mau berbuat dosa, maka ingatlah kalau dosa itu juga disediakan adab yang mengerikan. Maka orang beriman itu ibadahnya satu di antara dua, yaitu ada di situ ar-raja wal khauf, yaitu harapan untuk kemudian Allah berikan rahmat, dan khauf agar jangan sampai kita dimasukkan ke dalam adab yang pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian pada ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadur rahman, hamba Allah Ar-Rahman, yaitu walladzina la yashaduna zura wa idza marru billagwi marru kirama, yaitu orang-orang yang tidak melakukan persaksian pada sumpah-sumpah palsu. Dan azur ini juga bermakna perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan-perbuatan kesyirikan, dangdutan-dangdutan yang enggak jelas, kumpulan-kumpulan majelis mabuk dan majelis zina, majelis main judi dan seterusnya, maka termasuk di dalamnya. Dan ketika itu ada di depan matanya, wa idza marru billagwi marru kirama. Kalau kemudian ada orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak berfaedah, lebih-lebih yang mengandung dosa besar, maka dia tetap aja lewat dan tidak mau nimbrung. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai ibadur rahman adalah mereka yang punya kepercayaan diri. Dia mengatakan ha anada, ini loh diriku, laisa yaqulu kana abi, dan dia tidak mengatakan bapakku loh iki. Jadi dia pede dengan dirinya, karena Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Enggak usah sedih, enggak usah bingung. Kamu itu kalau mengikuti jalan Allah, kalian di mata Allah itu mulia. Maka ini yang harus kita pegang. Walaupun mungkin kita di kampung ini bukan siapa-siapa, walaupun mungkin kita anak orang yang bukan siapa-siapa, maka yakinlah ketika jalan Tuhan yang kamu pilih, maka itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang harus kamu titi sampai mati. Jangan pernah bergeser 1 senti pun dari jalan itu, karena jalan selain jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan syaitan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan tentang sifat ibadur rahman ini yang kita akan ulas pada malam hari ini, yaitu walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana, yaitu orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat Tuhannya, kalau didekatkan majelis ilmu kepadanya, disampaikan Quran dan hadis kepadanya, maka mereka tidak menghadapi orang yang menyampaikan itu, tidak menghadapi majelisnya itu dalam kondisi seperti orang-orang yang tuli dan buta. Artinya dia menggunakan kupingnya, dia menggunakan matanya, dia menggunakan semua inderanya untuk mendengarkan, menyimak, dan kemudian mengambil pelajaran, dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjaga dirinya dengan koridor agamanya dijadikan panglima, dia tidak lari dari jalan Tuhannya. Inilah orang-orang yang beriman, yang disebut sebagai ibadur rahman. Ketika kita mendapat gelar ibadur rahman, maka tentu Allah Ar-Rahman akan memberikan rahmat kepada kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, beliau berkata, lam yasma'u wa lam yubsiru wa lam yafqahu syai'a. Mereka tidak mendengar petunjuk dibacakan, mereka juga tidak mau melihat adanya pengajian, dan mereka juga tidak mau memahami kalaupun mereka ada di dalamnya. Maka sifat-sifat seperti ini sifat yang jelek. Artinya ketika ada majelis ilmu, seorang ibadur rahman akan berusaha untuk datang, menyempatkan diri. Begitu sudah datang, maka dia berusaha untuk fokus mendengarkan. Begitu dia sudah mendengarkan, dia bekerja keras untuk memahami. Begitu sudah paham, maka dia berusaha keras untuk menjalankan. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri berkata bahwasannya banyak orang tidak memiliki sifat itu. Beliau berkata, kam min rajulin yaqra'uha wa yahirru 'alaiha asumma a'ma. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis, dan dihadapkan padanya ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Allah, namun dia tidak mendengar dan tidak melihatnya. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, lam yasummu anil haq wa lam ya'ummu fi fahum wallah qaumun aqil qaumun aqalu anillah wa an
tanfa'u bima sami'u min kitabillah. Mereka tidak mendengar dan tidak pula melihat kebenaran. Mereka bisa berpikir sebenarnya, namun berpaling dan tidak mengambil dari kitabullah apa yang mereka dengar. Ibnu Katsir berkata, tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman memiliki sifat buta pada hati, pada matanya dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya dia mengarahkan semua pandangannya dan konsentrasinya terhadap perintah Tuhannya, dan harus yakin dengan seyakin-yakinnya kalau semua firman Tuhannya adalah kebenaran. Oleh karena itu Allah mensifati sifat orang yang beriman pada Quran surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dia lebih senang mendengar murotal daripada lagu-lagu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Inilah sifat orang beriman yang jauh berbeda dengan orang kafir. Adapun orang kafir ketika mendengar ayat-ayat Quran, maka tidak ada bekas sedikit pun pada hatinya, dan bahkan tidak mengurangi kekafirannya, bahkan bisa jadi malah menambah parah kekafirannya. Bahkan mereka terus-menerus dalam kekafiran dan pembangkangan, serta terus-menerus memilih jalan kesesatan dan kebodohan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada ayat yang lain, Quran surat As-Sajdah ayat 15, Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjatan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya pada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala serta khusyuk seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidaklah orang-orang yang sombong. Nah, orang sombong ini adalah orang yang batarul haq wa ghamdun nas, yaitu ketika ada kebenaran disampaikan dia menolak, dan kemudian ketika berbicara dengan orang dia meremehkan orang lain. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sifat orang kafir pada ayat Allah, yaitu wa idza ma unzilat surah wa minhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapa di antara kamu yang imannya nambah setelah dengar ayat ini? Kemudian fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka imannya pasti bertambah. Wahum yastabsyirun. Mereka adalah orang-orang yang merasa gembira dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Makanya kita koreksi diri kita. Nah, dibacakan Quran ini kita itu termasuk orang sing kepanasan atau orang yang seneng gitu. Kalau kita kepanasan, maka hati-hati ya. Harusnya kita lebih senang untuk mendengarkan murotal daripada mendengarkan lagu-lagu. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun mereka yang hatinya ada penyakit, yang hatinya ada kotoran, maka mereka akan bertambah mati hatinya dan bahkan bisa dalam keadaan kafir. Maka ini yang harus kita pahami sebagai seorang yang beriman. Kita harus beriman kepada ayat Allah, senang mendengarkannya, senang mempelajarinya, senang berada di majelisnya, dan berusaha sekuat tenaga meniti jalannya, memahaminya. Jadi barat kalian baca cerita, entah novel entah apa, saya nggak nyuruh baca ya, cuman umpama kamu baca gitu kan. Kamu kan nggak paham, buk baleni, buk woco meneh, buk baleni meneh, sampai kadang ada yang ketawa sendiri, nangis sendiri gitu kan. Maka kepada kitab yang ditulis oleh manusia pun manusia bisa seperti itu. Bahkan film aja kadang kamu ulang-ulangi gitu kan, padahal harus nonton ping bola Bali gitu kan. Nah, maka kepada karya manusia aja kita bisa seperti itu, maka kepada karya Allah Subhanahu wa taala harusnya kita lebih dari itu. Kita berusaha untuk tahu ayat demi ayat satu persatu ini maksudnya apa. Paling orang minimal usahakan kalian tahu Al-Fatihah itu apa, isinya apa, tafsirnya apa, maknanya apa. Kalau kamu tahu itu, maka insya Allah paling enggak kamu tuh sudah dapat poin plus untuk kemudian istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau kemudian maca Quran enggak bisa, lebih jangankan artinya, maca ora iso gitu kan.
apal ya mungkul huwallahu ahad gitu kan. Maka ini yang harus kita koreksi, apalagi masih muda. Kalau udah sepuh-sepuh ya sudahlah itu. Kan masih muda loh. Maka kamu harus kemudian menambah lagi ilmu kamu, terus belajar lagi, tambah lagi, yang nggak tahu ditanyakan, yang belum tahu dicari ilmunya, yang bingung ditanyakan lagi, agar kemudian ya 10-20 tahun yang akan datang ya, kampung ini sudah terlahir ulama-ulamanya, guru-gurunya yang kemudian menjaga kampung ini dari segala macam kesyirikan, kebid'ahan, dari segala macam kemungkaran, kemaksiatan. Dan kalau bukan kita, kalian, siapa lagi kan gitu. Kalau bukan kita yang ngurusi masjid ini lah, siapa lagi? Kalau bukan kita yang ngopeni masjid ini lah, siapa lagi? Kamu berharap siapa? Orang mana gitu kan? Maka ketika rasa memiliki ini hadir, maka kita akan paham bahwasanya oh masjidku reget ya tak resiki. Oh ning kene nek cah cilik-cilik oke nek sing ngajari TPA tak ajari. Oh ning kene nek sing adzan ya tak adani. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus selalu kita hadirkan pada keberadaan kita pada setiap negeri yang kita tinggal. Artinya kalau kamu nanti pindah ke tempat lain, di tempat lain, maka pastikan kamu terlibat dengan masjid-masjid yang ada di sana. Jangan kemudian berdiam diri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kesimpulannya pada malam hari ini yang pertama, orang beriman adalah orang, ibadur rahman adalah orang yang tidak berpaling dari peringatan Allah, tidak menutup telinganya dari mendengarkannya, tidak menutup mata dan hatinya dari memahami peringatan itu, sebagaimana perbuatan semacam itu dilakukan oleh orang yang tidak mengimani peringatan itu dan tidak mau mendengarkannya. Jadi kita harus mulai seneng nih murotal, rungokke sik, dipilih mana qori yang paling kita senengi, rungokke. Nah, seneng ketika seneng ayat-ayat tertentu nih, misal ayat tentang adab, ayat tentang surga neraka, misal ya kamu seneng ayat-ayat itu, nah dibaca tuh artinya, terjemahannya, kemudian dicari tafsirnya, ya dicari kajian yang bahas ayat itu gitu, sehingga kamu paham. Sehingga kalau kamu kemudian paham pada ayat itu, kemudian mau ulangi lagi, mau setel lagi, mau rungokke lagi, tiba-tiba sambil mendengarkan, sambil mungkin berbaring, sambil mungkin lingguh-lingguh, duduk-duduk biasa, tiba-tiba menetes air mata karena Tuhan sedang berfirman dan kamu sedang mendengarkan firman Tuhan. Maka seorang hamba yang paham kedudukannya, kalau kita ini manusia, hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kemudian berusaha mengenal surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh malaikat Jibril, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah orang-orang yang disebut ibadur rahman. Mereka menerima peringatan itu dengan sepenuhnya dan disertai perasaan sangat membutuhkannya, tunduk serta pasrah terhadapnya. Ini yang disebut orang Islam. Jadi yang disebut Muslim yaitu orang Islam, yaitu orang yang tunduk atas perintah Tuhan. Dia tidak kemudian membangkang, membantah. Ketika Tuhannya merintahkan sholat, dia sholat. Ketika Tuhannya merintahkan berjilbab, dia berjilbab. Ketika Tuhannya memerintahkan sebagai laki-laki untuk mencari nafkah, jadi tulang punggung, ya dia menjadi tulang punggung. Bukan laki-laki yang kemudian justru gaweane mung tulang tulung gitu kan. Maka ini yang harus kita pahami. Seorang laki-laki harus kemudian berdiri di atas kakinya, harus membela keluarganya, menjaga harga diri, kehormatannya dan seterusnya. Keluarganya menjadi prioritas utama, jangan sampai kemudian makan barang yang haram. Maka orang Islam yang ngerti koridor-koridor agama inilah yang disebut seorang muslim yang sebenar-benarnya Islam. Dan Anda temukan mereka itu memiliki telinga yang sangat terbuka, hati-hati yang sangat sadar, yang dengan begitu maka semakin bertambah iman mereka serta semakin sempurna pula keyakinan mereka. Makanya orang-orang yang benar-benar istiqomah di jalan Islam, dia nggak akan peduli dengan omongan orang. Dia nggak akan peduli ketika orang mencelanya. Oh, entokanmu ngaji ternyata aku emang bakul bakso mie ayam, ora peduli. Kenapa? Karena mungkin profesinya yang dulu profesi yang haram ditinggalkan. Oh, kowe metu saka perusahaan iki, metu saka kantor iki, saiki kerjamu mung kaya ngene iki gitu kan. Dia nggak peduli. Ketika memang yang dia tinggalkan adalah kerjaan haram. Inilah orang-orang yang beriman. Syukur-syukur nggak usah keluar, tapi nggak usah melakukan yang haram. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Karena peringatan itulah maka tumbuhlah semangat mereka. Mereka senang dan bergembira mendengarnya. Mereka bahagia menjalani hidupnya, tenang bersama dengan Tuhannya di dunia, bahkan nanti lebih-lebih di akhirat. Ini yang bisa tak sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau nanya kah? Kalau ada, apa? Sholat istikharah. Baik.
Pertanyaannya, kapan waktu yang paling bagus untuk melakukan sholat istikharah? Nah, maka itu dikembalikan kepada waktu-waktu yang terbaik untuk diijabahi doa. Jadi kalau waktu terbaik untuk sholat istikharah secara khusus tidak ada, maka dikembalikan kepada waktu terbaik saat berdoa. Yaitu kapan? Satu, saat hujan turun. Kemudian yang kedua, antara antara waktu asar sampai kemudian waktu maghrib gitu kan. Di situ nggak boleh sholat sunnah rawatib, tapi sholat istikharah insya Allah masih boleh. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian hari Senin atau Kamis, di situ amal terangkat. Kemudian yang keempat, ketika sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kelima, ketika safar. Nah, safar berarti sholatnya mungkin pas di mana namanya, di tempat rest area gitu kan. Nah, ketika safar kita bisa kemudian sholat istikharah. Sehingga harapannya ketika istikharah itu dilakukan di waktu-waktu yang mustajab, itu waktunya ya. Ada juga tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab itu seperti di Padang Arafah, kemudian di Raudhah, kemudian di depan Ka'bah, kemudian di Allah alam di mana lagi ya. Pokoknya itu kalau pernah saya sampaikan satu kajian itu ada 34 tempat dan waktu, jadi tidak gabungan jadi satu. 34 tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa, termasuk antara adzan dan iqomah gitu kan. Nah, maka itu ketika kita lakukan istikharah, harapannya doa itu terkabul. Cuman ya toh, alangkah bagusnya selain sholatnya dikerjakan, kita juga hafal doanya. Pertanyaannya, kamu hafal doanya enggak? Baru menghafal. Ya, jadi kita juga harus latihan menghafal doanya. Kalaupun enggak hafal, bisa di print atau di copy paste taruh di HP, jadi berampung sholat di poco. Nah, termasuk yang mustajab doa adalah ketika dalam posisi sujud. Artinya bagus lagi, misal pas waktu mustajab, terus berada di tempat yang mustajab, di hari yang mustajab, di saat yang mustajab pas hujan, terus doanya dibaca pas sujud. Nah, itu komplit mustajabnya berkali-kali. Maka harapannya ketika itu diucapkan pada 4 kondisi mustajab sekaligus, harapannya itu terkabul. Jadi misal ya, di Raudhah pas dino Jumat, terus sepertiga malam terakhir adalah pas lagi hujan, terus sholat istikharah pas sujud baca dongane itu. Nah, artinya kalau itu sujud berarti harus hafal. Tapi kalau nggak hafal ya berarti sholat 2 rakaat salam lagi, doanya diambil di HP atau udah di print di kertas baru dibaca. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa aqibatu amri faqdur huli wa yasir huli. Ya Allah, sekiranya panjenengan ngertos nek urusan niki baik buat diriku, untuk hidupku dan agamaku, maka takdirkan itu terjadi padaku dan mudahkanlah aku untuk mendapatkan urusan itu. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra sarun li fi dini wa ma'asi wa aqibatu amri, dan sekiranya panjenengan tahu bahwasanya perkara ini jelek untukku, faksrifhu anni, maka jauhkanlah dia dariku, waqdur lil khaira haitsu kana summa radini bihi, maka nyuwun tulung mengtakdirkan untuk saya hal yang baik-baik saja dan ridhoilah semua takdir yang sudah terjadi pada diri saya. Kira-kira begitu doanya. Ada yang mau nanya lagi? Nah, boleh apa? Ya. Jadi ketika kita ngomongkan tanda cinta Allah kepada hambanya, kita mulai dulu dari cara hamba mencintai Tuhannya. Nah, ini penting. Ya, bagaimana cara seorang hamba mencintai Tuhannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu ngaku cinta Allah, melu aku, kata Nabi. Jadi orang muslim yang benar, yang baik, dia ketika mencintai atau mengaku mencintai Tuhannya, maka dia akan berusaha mengenal ajaran nabinya. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dunubakum. Kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosamu gitu kan. Nah, ini merupakan bentuk arahan yang clear dari Al-Qur'an. Jadi ngaku cinta Allah ora terus nganggo ketipungan ra karo-karuan nika mboten ya. Kita ngikuti Nabi aja. Nabi nyuruh jilbaban, Nabi nyuruh sholat dan seterusnya. Nah, ternyata apa tanda seorang itu dicintai oleh Tuhannya? Nah, ini yang mengatakan Nabi, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah kuwi nek mencintai hambanya, maka hamba itu akan dikasih cobaan. Nah, cobaan seorang hamba itu akan makin berat seiring dengan kuatnya keimanan. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Karena akhirat itu disediakan buat orang-orang yang beriman. Dan di akhirat pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Ketika ngomongkan surga itu bertingkat-tingkat. Dengan seseorang itu dicoba, diberikan cobaan, maka dia akan dinaikkan tingkatnya makin tinggi. Kalaupun dia kemudian mempunyai dosa, maka dosanya akan dihapus semakin banyak. Maka harapannya orang-orang yang beriman dan dicintai oleh Tuhannya, dia tidak mampir ke neraka, langsung ke surga. Bahkan di surga ditaruh di tempat yang paling tinggi. Dan kenikmatan surga ketika dibandingkan dengan dunia itu tidak ada apa-apanya. Sampai Nabi SAW mengatakan, monggo mbak melebet, monggo. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, sekiranya dunia ini lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman gak akan dikasih minum. Faktanya orang-orang yang tidak beriman orang mung dikei minum, bahkan duwe pabrik aqua gitu loh. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada semua makhluk di dunia. Ning itu cuma 1%. Adapun yang 99% Allah simpan untuk kita orang beriman di akhirat. Maka orang-orang yang beriman, yang teguh imannya, ketika dia dicoba, dia akan bersabar di atas cobaan. Dia tidak akan menggerutu, tidak akan marah, tidak akan stres, bahkan tidak mau dia bunuh diri, karena dia faham bahwasannya cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ya cuman di dunia dalam rangka menghapus dosanya dan meninggikan kedudukannya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang asadu balaan, yang punya cobaan paling berat? Kata Nabi SAW, al-anbiya'u fal amsalu wal amsalu, yaitu para nabi dan kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang teguh dengan imannya. Semakin teguh semakin berat cobaannya. Makanya ketika kita hidup, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum masalum min qablikum. Apakah kamu merasa bahwasanya kamu hidup itu kamu itu enggak dicoba? Bentar, tak cek ayatnya ya. Kok rodok lali. Enggak timbang salah. Jadi cobaan itu memang sudah dari Allah, sudah kayak gitu. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 212, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Yang namanya dunia itu dibuat indah di mata orang-orang yang tidak beriman, dan kemudian mereka ketika diberikan kenikmatan dunia yang luar biasa, wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka menghina, mereka meremehkan, mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, adapun orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat akan mengungguli mereka, karena mereka akan berada di neraka. Neraka itu ke bawah, itu namanya darokat. Surga itu ke atas, namanya darajat. Maka orang-orang beriman ketika masuk surga pasti berada di atasnya orang-orang kafir. Kemudian
wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dengan tanpa hitungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 214-nya, melanjutkan tadi yang tak sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan dimasukkan surga sedangkan kamu belum dicoba sebagaimana umat yang dulu? Masathumul ba'sa wad dharra, mereka tertimpa bencana, mereka tertimpa kesusahan dan mudorotan, wazulzilu dan kegoncangan, hatta yaqular rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah, sampai nabi, rasul dan para pengikutnya memohon kepada Allah, ya Allah kapan ini pertolongan akan turun? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu dekat, pertolongan Allah itu dekat. Ini menunjukkan bahwasanya hidup di dunia memang terbatas waktunya, tapi terbatas juga nggak akan selama-lamanya. Tapi perjuangan menjadi orang baik di dunia yang cuma terbatas waktunya, ini adalah pertaruhan kita untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, sedangkan manusia kata Nabi SAW umurnya itu 60-70, maka 60 tahun di dunia itu hakikatnya cuma 15 menit ning akhirat. Jadi kalau 60 tahun 15 menit berarti tiap menitnya itu berarti 4 tahun. Artinya nek saiki Mas umurmu berapa? 26. 60 dikurangi 26 piro kuwi? Piro? 34 dibagi 4 piro? Ya 36 bagi 4 we lah. 36 bagi 4 9. Nah, berarti kalau dikonversi ke waktu neng akhirat umurmu garis 9 menit Mas gitu. Gitu. Artinya kita berjuang 15 menit untuk selamanya loh. Makanya ketika kita ngomongkan hidayah, nah, kalian tuh udah dapat hidayah taufik dadi wong Islam. Nah, saiki dengan duduk kalian di majelis itu namanya hidayatul irsyad. Kamu mendapat atau mencari ilmu lagi untuk menguatkan pondasi menjadi seorang muslim. Nah, ini kalau kemudian sinkron istiqomah sampai mati, maka itu yang disebut husnul khotimah, yang nanti akan berakhir di surga atau jannah. Nah, orang-orang yang berpegang teguh pada agama, pokoknya ngerti sidik dilakoni, dan dia dalam melakoni tidak terbebani, tapi selalu bahagia dan happy, maka itulah yang disebut orang yang istiqomah. Makanya saya punya murid itu 40 tahun, mantan napi gitu kan. Itu tanya, hukumnya pakai kalung ini apa? Enggak boleh. Jangankan emas, wong kalung biasa wong lanang raeto copot gitu kan. Tanya apa lagi dilakoni, sampai akhirnya pada satu ketika sehat, gak ada keluhan penyakit apa-apa. Bar sholat duhur, pulang muntah-muntah mati. Umurnya lagi 40 tahun. Ini kita nggak tahu mati kapan. Tadi hitungan saya jenengan umur 60, iso wae umur 30 mati gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita tetap istiqomah gitu loh. Jangan sampai punya pikiran, aku mumpung muda tak foya-foya, engkau tua tak kaya raya, engkau mati tak masuk surga. Lah, surgane siapa gitu loh. Ya, jangan pakai rumus itu. Justru muda kita berjuang, tua kita istiqomah, nah mati masuk jannah niku sing bener gitu. Ya, tuh muda nyari ilmu, kemudian tua digugu dan ditiru sama anak putu, nah nanti matinya masuk surga bersama mereka gitu. Ini rumus orang beriman ya. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Mengenai apa? Kesempurnaan diri dilihat dari ibadah yang berkualitas, betul. Terus ya. Jadi pertanyaan pertama adalah kesempurnaan ibadah. Oh, kesempurnaan diri karo ibadah yang berkualitas. Baik. Jadi ketika kita ngomongkan ibadah yang berkualitas yang akan menghadirkan kesempurnaan diri gitu ya, kira-kira ya.
Maka ibadah yang berkualitas tentu kalau kita kembalikan kepada definisi kita sebagai seorang muslim, yaitu kembali kepada tuntunan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dan tidak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, amalnya tertolak. Sehingga orang yang beriman agar ibadahnya berkualitas harus mengikuti tuntunan itu dulu. Secara fisik harus kelihatan bahwasanya itu sesuai tuntunan. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Poso Ramadan pas bulan Ramadan, dan seterusnya. Haji umroh ke Mekah, kemudian kurban boleh wedhus, sapi, unta, atau kuda nggak boleh, atau kerbau, atau naik akikoh boleh wedhus, nggak boleh sapi, dan seterusnya. Maka dengan mengikuti sunnah itu awal langkah untuk berkualitas, ya toh. Nah, kualitas yang kedua tentu salat amal itu kan 2. Yang tadi itu mengikuti sunnah, kemudian yang kedua ini dibalik ya bisa. Yang kedua adalah dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mangkana yarjullah wal yaumil akhir, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kok aku tadi lali. Kok saya jadi lupa. Jadi di Quran surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, bentar, tiba-tiba lupa. Pilih anesisan biar enggak salah. Al-Kahfi ayat terakhir. Di sini dikatakan yaitu mangkana yarju liqa rabbihi, ya ini. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Rabb-nya. Artinya kalau berjumpa dengan Allah berarti masuk surga, karena perjumpaan dengan Allah hanya untuk penghuni surga. Falyamal amalan solihah, lakukanlah amal yang soleh, yaitu bersesuaian dengan sunnah. Wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahada, dan jangan ditempeli dengan kesyirikan. Nah, kesyirikan dalam amal ini adalah riya. Maka ikhlas lillahi ta'ala dalam amal ditambah dengan mengikuti sunnah itu menjadikan ibadah yang berkualitas. Kalau dalam bahasa lain adalah nek sholat ya khusyuk. Kalau kemudian naik poso, imanan wahtisaban, dan seterusnya. Itu menjadikan ibadah berkualitas. Naik munggah kaji, yo niatnya bukan untuk nyari gelar Pak Haji atau Bu Hajah, bukan. Tapi karena memang pengen mengejar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian kesempurnaan diri dari mana? Ya, tentu dalam Islam orang-orang yang kemudian bisa berhubungan dengan Tuhannya secara vertikal, dia juga harus baik kepada masyarakat, kepada sesamanya, kepada saudaranya muslim secara horizontal. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu enggak sempurna, imanmu ada kurangnya kalau kamu enggak bisa senang ketika saudaramu senang, kalau kamu enggak bisa juga bahagia ketika saudaramu bahagia. Dulurmu tuku motor kowe sing susah, dulurmu tuku kipas angin kowe sing masuk angin. Nah, seperti ini yang kemudian tidak diperkenankan dalam Islam. Termasuk seorang muslim dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang kemudian menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan au liyasmut, silakan ngomong yang baik-baik, kalau enggak bisa baik sebaiknya diam. Ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain dengan mulutnya. Nabi SAW mengatakan pada hadis yang lain, al-muslimu man salim al-muslim min yadihi wa famihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa membuat orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang muslim orang entuk colong jupuk yang bukan haknya. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam, berarti sholat wajib ya dilakoni. Kemudian ketika siang dia puasa sunnah, tapi mulutnya tidak pernah berhenti menyakiti saudaranya. Bagaimana tentang orang seperti itu? Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia akan mendapatkan balasannya di neraka. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu ada seorang wanita yang dia sholatnya cuma sholat wajib, posone mung poso wajib, tapi mulutnya dijaga dari menyakiti orang lain. Maka bagaimana dengan wanita seperti itu? Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia di surga. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis-hadis tadi kita akan pahami bahwasanya orang yang
sempurna keislamannya, sempurna dirinya, dia ngerti bahwasanya dia harus baik dalam beribadah, alias tadi apa, berkualitas dalam beribadah kepada Tuhannya dengan cara ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulnya, dan kemudian kepada manusia, kepada jangankan manusia, kepada binatang sekalipun dia juga harus mempertunjukkan akhlak yang baik. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaroh raihatal jannah. Siapa yang menyakiti orang kafir yang ada di negeri damai, tidak ada perperangan di situ, maka dia nggak akan mencium bau surga. Makanya ini loh Islam yang sebenarnya itu kayak gitu, potretnya kayak gitu. Bukan kemudian Islam sing dikemas dalam sebuah ormas, kemudian kon baiat ning imame, engko nek dulure atau bojone ora melu dikafirke, bahkan kon pegatan kon ninggalke, wong tuane ya kon ninggalke. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus kita koreksi. Islam yang baik akan melahirkan gak cuman ibadah yang baik kepada Allah, tapi akan melahirkan juga akhlak yang baik kepada makhluk, bahkan sampai level kepada binatang. Jadi kalau misal kamu tahu gitu, Nabi itu melarang kita menganiaya binatang, maka apa yang sering kita kerjakan atau kita lihat, apa jebakan tikus itu loh. Kadang enek tikus mlebu, terus biasanya mateni tikusnya caranya piye? Nek enek jebakan tikus kotak lho, tikusnya mlebu, biasanya nek do mateni iku caranya piye? Ya Mas. Enggak pernah, enggak tahu. Nonton di YouTube ora tahu. Biasanya cemplungnya banyu, itu haram kayak gitu. Ada juga yang kemudian dipobong, itu juga nggak boleh gitu. Walaupun itu tikus, binatang yang kita diperintahkan untuk membunuh. Nah terus caranya mateni piye? Cari tongkat dijojoh sirahe mati wes gitu. Jadi yang paling cepat, jadi nggak boleh kemudian dianiaya dicemplungin yang banyu. Atau nek iso nyekel butute keplek kayak ngono entuk gitu kan. Artinya kita harus paham bahwasanya ini binatang seperti itu pun gitu, dalam Islam kita nggak boleh menganiaya. Nah binatang sing entuk ditutuk itu ikan. Nanti misal si lele itu kan, mbok tutuk mati, mbok bedeti entuk. Kenapa? Karena bangkai ikan itu halal. Kalau bangkai ikan itu halal, maka binatang itu matinya dengan cara tertutuk atau ditutuk, itu kan dari bangkai, maka itu tetap halal, nggak apa-apa gitu. Justru itu cara yang paling cepat mati sih tau lagi dibedeti. Tapi nek iso beleh dengan baik ya silakan. Bahkan lele itu kok pasar cek urip ning plastik mbok selehke mbok tinggal ning ndi engko balik neh sekitar 2 jam kasus mati ning kono ora mbok apa-apa kayak itu ya tetap halal gitu. Paham mboten? Atau jenengan ning kali enek lele ngampul agar ora kleru sing warna kuning gitu kan. Nah itu mbok jigok ke go mulih gitu kan. Itu ya halal walaupun wis posisi ngampul mati gitu loh. Tapi enek cek doyan kan kadang ngampul ning gosok ya jangan gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami dalam fikih Islam agar hati-hati gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Bagaimana cara hidup mulia sesuai ajaran Islam? Ngarepe guyang-guyu. Cara meraih hidup mulia sesuai agama Islam ya tentu ini majelis ilmu. Makanya majelis ilmu di sini seminggu sekali nek iso mangkat gitu loh. Dengan begitu kita tahu ajaran Islam tuh ini. Nek kamu nggak tahu kamu nanya, kamu paham, kamu ngerti, sehingga urip ning donya itu tidak terombang-ambing dengan berbagai dinamika yang ada. Terus iso istiqomah terus di sini sampai nanti kita wafat di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Intine mulia dengan Islam itu ya kamu belajar Islam, kamu kenal Islam itu apa, kamu kenal Allah itu siapa, kamu kenal Rasulullah itu siapa, ngajari apa, ilmunya apa, materinya apa, pelan-pelan dieloni, pelan-pelan diikuti, dijalankan dengan happy. Dan itu materi kita malam ini tadi, yaitu ketika mendengar ayat Quran kita tidak menghadapinya dengan kondisi telinga yang tuli dan mata yang buta. Kita menerima, mendengar dengan clear, melihat dengan clear, menjalankan dengan hati yang senang. Maka itulah seorang muslim yang happy, yang dia nggak akan ada beban yang membebani. Dan insya Allah itulah muslim-muslim yang istiqomah gitu ya Mbak. Ada lagi yang mau nanya? Monggo, ini apa? Ya, kalau kita ngomongkan tujuan kita kembali ke dalil. Di situ jelas dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan ya untuk beribadah. Nah, beribadah itu ada dua, ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh.
Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya, sholat, poso, haji, umroh, itu ibadah mahdoh. Kita tinggal ngikut, itu namanya taufikiyah. Kita nggak boleh berkreasi. Kalau bahasa Inggrisnya given, kita tinggal melu, derek, nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh memodifikasi. Nah, kemudian ada ibadah yang kedua, yaitu ghairu mahdoh, semua kebaikan yang Nabi perintahkan tapi nggak ada ketentuan khususnya. Misal suruh berbuat baik sama orang tua, misal suruh menyantuni orang-orang nggak punya. Jadi nek bahasa menyantuni dikai duit entuk, dikai beras entuk, dikai roti entuk, dikai panganan entuk, dikai ombe entuk, apapun yang baik untuk mereka bisa. Nah, maka itu semua bentuk kebaikan. Termasuk ada sebuah hadis mengatakan seorang wanita masuk neraka karena kucing, dan ada seorang wanita yang masuk surga karena anjing. Wanita yang masuk neraka karena kucing, karena dia melihara kucing, tapi ditaruh di kurungan, di kandang, ora dipakani, mati gitu kan. Itulah wanita yang masuk neraka karena kucing. Ada wanita yang masuk surga karena anjing, karena dia kemudian berjalan di sebuah padang pasir, didapatinya seekor anjing yang kehausan, kemudian dia turun untuk mengambil air dan diombek ke si anjing itu. Kemudian karena kebaikan dia kepada anjing, Allah kemudian mengampuni dosanya. Padahal wanita itu profesinya adalah al-baghyu niku PSK. Allah mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya ada kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan selain dalam bentuk ibadah. Jadi konteks yang jenengan tanyakan mirip sama yang ditanyakan temannya tadi, bahwasanya seorang muslim harus beragama dengan benar, dengan cara beribadah kepada Tuhannya dengan benar, dan juga bersikap kepada makhluk Allah, baik itu manusia, bahkan kepada binatang, termasuk kepada orang kafir, dengan cara-cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Kita katakan Islam yang benar, agama yang lain keliru, iya, tapi bukan berarti kita menganiaya mereka. Kita katakan akidah kita yang lurus, akidah mereka yang bengkok, iya, tapi bukan berarti kemudian kita mendolimi mereka. Nggak boleh orang Islam berbuat aniaya kepada orang di luar Islam. Ketika di luar Islam aja nggak boleh, maka kepada orang Islam tambah nggak boleh. Apa meneh wis Islam dulure sisan, tambah ora ento. Maka orang Islam yang paham ini, dia akan ngerti tujuan hidupnya. Dia hanya harus kemudian bersukacita beribadah kepada Tuhannya, baik secara mahdoh maupun secara ghairu mahdoh. Sehingga kalau dia melakukan ibadah sifatnya sholat dan seterusnya, maka dia ikhlas kepada Allah. Termasuk ketika dia berbuat baik kepada makhluk, dia akan meniatkan untuk mencari pahala dari sisi Tuhannya. Jadi nek kita berbuat baik sama orang, kita nggak nyari pamrih orang, los. Kalau orang pun ngerti ya ora popo, orang ngerti ya ora popo. Kok dia balas kebaikan kita ya alhamdulillah, ora ya ora popo. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian orang, bukan sanjungan orang, bukan lem-leme orang gitu. Ngoten nggih? Siap. Ada lagi yang mau nanya? Nah, monggo. Bagaimana cara ketika kita tertinggal sholat berjamaah? Ya begitu masuk ya kita langsung ikut. Cuman yang banyak orang nggak paham atau nggak tahu itu adalah ketika imamnya dalam posisi ruku atau sujud. Nah, sebagian orang itu langsung Allahu Akbar sujud atau Allahu Akbar ruku. Lah itu salah. Harusnya Allahu Akbar takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram ini adalah rukun sholat. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram. Gak usah Fatihah. Ketika imamnya ruku ya langsung Allahu Akbar takbiratul ihram terus melu ruku atau melu sujud. Nah, karena kita nggak dapat Al-Fatihah, maka itu terhitung kurang 1 rakaat. Nah, imamnya posisinya rakaat pertama. Nah, imamnya posisi rakaat kedua, maka berarti kita kurang 2 rakaat. Tapi nek posisinya imamnya masih berdiri baca surat Allahu Akbar takbiratul ihram, terus kamu baca Al-Fatihah pelan, kurasa banter tur rodok cepet gak apa-apa. Tujuannya ya kita ngejar bisa baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, dan seterusnya sampai amin. Nah, maka terus habis itu kita menyimak bacaan si imam.
Imam rukuk kita ikut rukuk, berarti kita dapat rakaat satu rakaat itu. Tapi nek posisi imam wis rukuk atau sujud, ya berarti kita ketinggalan satu rakaat. Ning ketika kita mau nyusul, mau mulai, tetap harus takbiratul ihram. Jangan langsung, karena nek langsung sholat itu nggak sah karena dia tidak mengawalinya dengan takbiratul ihram. Nah itu bingung nggak? Nggak. Ada yang mau nanya lagi? Lanjut, monggo, nggak apa-apa. Nanya yang baik daripada dimpet. Apa-apa. Ya. Ya, jadi kalau kita ngomongkan sekali lagi cinta yang tadi toh, Nabi itu SAW sampai mengatakan salah satu ada 3 hal gitu kan. Kalau itu kok aku udah dilali hadis ini. Yang intinya tadi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau emang kamu tuh mengaku cinta pada Allah, ikutilah aku. Artinya ya ketika ikutilah aku ya kita harus kemudian mengenal ajaran Islam. Berarti kita harus bermajelis ilmu. Nah, ketika kita bermajelis ilmu kemudian kita ngerti bagaimana menjadi orang Islam yang baik, disitulah kemudian kita akan berjalan sesuai dengan malah kere-keran panganannya. Maka kita akan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Nah, terkait dengan susah bangun, memang itu sudah dikatakan oleh para ulama. Orang-orang yang susah bangun untuk tahajud. Ya, tapi ini saya nggak seudon sama temanmu ya. Artinya ulama ini pun mengatakan itu ya juga berdasarkan informasi atau berdasarkan pengetahuan yang beliau lihat atau yang beliau amati pada zaman itu. Yang insya Allah dari zaman ke zaman itu benar itu. Maka orang-orang yang susah bangun untuk tahajud, bahkan susah bangun untuk sholat subuh, itu karena malamnya dia melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Malamnya dia melakukan hal-hal yang berbau kemungkaran, sehingga kemudian setan bergembira. Akhirnya datanglah dia kepadanya dan mengencingi telinganya. Jadi kalau kita ngomongkan orang-orang yang susah bangun itu, sebagian hadis itu menyebutkan itu dikencingi syaitan, entah di telinganya entah di matanya gitu loh. Sehingga kenapa kok setan datang? Lah karena diundang. Salah satu wasilah setan itu datang karena diundang adalah melalui musik-musik yang dinyalakan. Kadang kita mau tidur kan ngurip ke lagu-lagu ya toh. Maka setan pun datang. Begitu datang lumpuk do bermajelis di kamar, nguyuh bareng, ya udah dikuyui sak pirang-pirang setan. Akhirnya enggak dengerlah adzan, enggak dengerlah alarm. Buru-buru alarm tahajud, adzan masjid sebelah rumah mungkin ora krungu gitu kan. Itu secara syar'inya para ulama yang saya baca itu ringkasannya kira-kira seperti itu. Tapi kalau secara teknisnya ya harusnya kalau emang niat bangun tahajud, harusnya ya tidurnya jangan malam-malam. Artinya kalau kita kembali ke sunnah Nabi SAW, Nabi itu habis isya tidur. Kok saya ada tugas harus dikerjakan, kerjakanlah. Tapi setelah selesai ya ndang tidur. Kadang kita kelekaran jek bukai HP nganti jam 1, jam 2 lagi turu. Akhirnya pengen tahajud ya angel gitu kan. Maka ini yang harus kita rubah pola-pola seperti itu. Termasuk salah satu cara lagi adalah ketika kita mau tidur biasakan wudu. Itu cara untuk kemudian menyingkirkan kotoran-kotoran dari badan kita, termasuk mungkin ya uyuh-uyuh setan itu kita singkirkan semuanya. Agar kemudian kita bisa tidur dengan baik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Termasuk lagi amalan yang perlu dikerjakan ketika mau tidur itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal sing isine panganan, tiba-tiba ditekani cah cilik nyolong. Itu yang kita kenal dengan tuyul. Ning tuyule ora terus ra katokan ngoten nika mboten. Ya pokoke cah cilik itu kelambenan utuh itu. Nyolong, begitu nyolong dicekel. Kowe tak laporke Nabi, ampun, kula wong ora duwe, kula butuh, kula wong yatim. Oh ya sekono colke. Kemudian datang lagi yang kedua, cangkep lagi, tak laporke Nabi, kemudian dia pun menyiba lagi, ngemis-ngemis lagi, berminta belas kasihan. Ampun ngene akhirnya dicolke lagi. Kemudian diancam oleh Abu Hurairah yang ketiga, kowe nek nganti kecekel meneh tak laporke Nabi. Nah, maka begitu ketangkep yang ketiga, Abu Hurairah kemudian mau melaporkan Nabi, kemudian dia mengatakan, "Jangan serahkan saya kepada Nabi, tak ajari suatu ilmu
atau suatu bacaan atau suatu pengetahuan yang kalau kamu lakukan, kamu amalkan, kamu akan dijaga ketika tidur sampai kamu bangun. Nah akhirnya Abu Hurairah tertarik karena itu sebuah ilmu. Jadi para ulama, para sahabat dulu tuh nek ngerti ilmu ku senenge ra ukur. Piye carane entuk. Makanya dengan nek ngerti Al Imam Bukhari itu sampai beliau menulis sebuah kitab tulisan pendek tentang akidah. Beliau di awal kalimat mengatakan, ini saya susun, saya dapatkan dari 1000 orang guru saya yang mereka berkata sama tentang akidah kita 1, 2, 3, 4. Coba 1000 guru, kita dua guru paling ya iso dihitung driji toh. Nah, maka ini gurunya 1000 Imam Bukhari. Nah kembali ke situ, maka Abu Hurairah ketika ditawari ilmu itu senenge ra ukur, wis ra apa-apa, kowe tak culke, aku nglanggar tugasku ning aku entuk ilmu. Diajarilah kowe nek turu maca ayat kursi kowe ora bakal diganggu. Akhirnya diculke. Besok pagi Abu Hurairah bercerita kepada Nabi SAW perihal pertemuannya dengan anak kecil ini, ya. Kemudian Nabi mengatakan, tahu nggak kamu siapa itu? Abu Hurairah kemudian mengatakan, tidak tahu ya Rasul. Nabi mengatakan, itu tadi malam yang mendatangimu adalah syaitan yang dikatakan kepadamu benar, walaupun sejatinya dia adalah seorang pendusta. Artinya termasuk adab sebelum tidur adalah berwudu, kemudian kita bersihkan kasur kita itu, karena kita nggak tahu itu bekas setan sebelah mana kencingnya, kita bersihkan, dikebuti, diseblai gitu kan. Saiki seblak malah dipangan gitu kan. Nah kemudian baru dibersihkan, kita wudu, baca ayat kursi, kemudian wirid nek bisa, ya toh, istighfar boleh, takbir boleh, tahlil boleh, ya toh, kemudian tahmid boleh, tasbih boleh, apa wae. Nek akhirnya terus kesel, ya toh, silakan dinyalakan murotal, merem, dan jangan malam-malam. Insya Allah itu bakal bangun. Paling enggak minimal jam 3 itu bisa bangun. Apalagi dengan tinggal di kampung kayak gini sing masih ada ayam. Nabi mengatakan suara ayam berkokok itu pertanda dia melihat malaikat. Nabi mengatakan pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia bersama dengan para malaikat. Nah, malaikat didelok karo pitik-pitik itu tadi, kemudian mereka pada berkokok. Makanya ketika kamu dengar ayam berkokok di pagi hari, ya segera bangun dan mintalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi sholat istikharah tadi ya bisa. Sebaliknya, ketika kamu di malam hari mendengar kire anjing menggonggong, maka kata Nabi SAW hakikatnya dia sedang melihat syaitan, maka berlindunglah dari syaitan. Dan cara berlindung dari syaitan, ora usah dadak gawe aneh-aneh, ora usah dadak nyepake bawang putih lan sak piturute, cukup dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sudah cukup. Kalaupun mau ditambahi, silakan baca surat Qul 3 itu, atau kemudian ditambahi dengan membaca ayat kursi. Itu nek mbok lakoni, insya Allah ora diuyui karo setan, insya Allah tangi buat subuhan itu akan gampang, apalagi untuk tahajudan, insya Allah gampang. Dan tahajud nggak harus 11, misal tanginya mepet subuh kurang 10 menit, lakukan 2 rakaat tahajud plus 1 witir, itu sudah cukup. Ini sebelah rasan-rasan wae ket mau ora rampung-rampung. Tak kayak imik lho mbak. Jadi tahajud gak harus kemudian 11, 2 plus 1 cukup gitu loh. Ya, jadi gak harus kemudian 11, 2 plus 1 ning istiqomah terus, itu lebih baik daripada saiki 11 ning kok enek neh ulan ngarep. Nah, itu namanya orang yang kemudian tidak istiqomah. Istiqomah itu sithik ning ajek daripada kemudian okeh ning longko sebulan sekali, mungkin setahun sekali, ya itu kayak wong salat itu mendino ajek apik, tapi nek kemudian ning masjid sregep ning pas Ramadan tok baru ki blong, nah enggak enek gunane gitu. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada. Tadi orang berapa yang nanya tadi? Pakai hadiah loh. Mau penak banget pengajian ning kene kok. Lekok ya to, kayak hadiah. Tunggu jajan timbang ngomong dhewe, berbagi kancane. Engko nek bar dheleke minggu ngarep wegah teko mesti. Wis, masyaallah. Ini Mas, tolong diterke Mas. Ken didum mau cah pira monggo. Yo. Duite nungset ben. Jangan ya, kalau bermajelis itu jangan ngomong dewe ya, itu enggak beradab ya.
Gak beradab, benar-benar gak beradab. Tadi penjelasannya jelas loh. Orang beriman itu kalau dijelaskan itu ngrungokke, nggak tekke, nyimak, memahami gitu loh. Ya Mbak ya, yang baju biru, ya tenan loh. Aku ngeleke tenanan loh Mbak. Ini minggu ngarep pasti kowe kapok rene. Aku ya ora apa-apa kok kowe ora teko, tenang wae. Wong kabeh iki kebutuhane dhewe-dhewe. Ya. Jadi jangan punya perasaan gimana-gimana ya. Artinya saya pun kesini juga dengan penuh semangat untuk ngajak baik kalian gitu kan. Artinya yo nek pun wong telu tok sing teko aku tetep mangkat tok, tenang ae gitu kan. Nah, aku lebih seneng orang sedikit tapi gak teke daripada akeh ning kemeriak ra karu-karuan. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian juga bisa mendapatkan hidayah dan semoga kemudian kita terus istiqomah. Sekali lagi saya ingatkan, majelis ilmu itu ada adabnya. Jangan sampai kemudian kamu kehilangan adab di majelis ilmu, karena kalau kamu kehilangan adab di majelis ilmu, kamu di jalanan pasti juga nggak akan beradab, apalagi di rumah. Maka sekali lagi jagalah adab itu, karena potret kesempurnaan keislaman seorang muslim itu dilihat juga dari adabnya, tidak cuma dari ibadahnya. Ketika ibadahnya sempurna, adabnya pun belum tentu sempurna. Tapi kalau kemudian adabnya baik, insya Allah ibadahnya juga baik, insya Allah. Sehingga kita harus sinkronkan itu semua, karena kebaikan antara ibadah dan adab itu adalah rangkaian kesempurnaan keimanan seorang muslim. Tidak boleh kemudian dipisah-pisah. Ya, Islam kudungan tapi cuawaan ra karu-karuan, Islam kudungan tapi njikuki barangnya koncone, ya toh, klepto, enggak boleh gitu kan. Ya, sehingga akhirnya terjadi apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Cahaya Islam tertutup oleh kelakuan orang-orang Islam itu sendiri. Islam itu indah sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita menunjukkan potret yang jelek, ya galak karo wong, ra duwe adab dan seterusnya, ya akhirnya entuk aneh ngaji koyo ngono to. Nah gitu. Dan itu benar-benar terjadi. Kemarin saya jagong ke salah satu orang itu saudaranya itu ora dijak nyengkuyung anake sing dinikahke. Bahkan itu saudara tak tekoki lho jenengan ora dijak napa. Lah mbah niku ngaji ning endi kuwi? Wong papasan wae aku assalamualaikum ora dijawab gitu. Bilang gitu. Maka yang harus kita pahami ya, seorang muslim ya kalau kemudian ngaji kok menghasilkan sifat-sifat sikap-sikap yang jelek, ya itu tentu mungkin apakah materinya yang kurang pas atau kitanya yang di majelis itu yang kurang pas. Ini yang harus kita koreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.